Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofyan, RP 1061171000018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis survival lama waktu tunggu sarjana pendidikan matematika UNES 2012 mendapatkan pekerjaan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena dengan pendidikan dapat merubah cara tradisional menjadi modern. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka seharusnya kualitas hidupnya akan lebih baik. Salah satu tujuan seseorang menempuh pendidikan lebih tinggi adalah untuk mendapatkan pekerjaan secepatnya. Seorang sarjana dituntut untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa dan negaranya dan tidak menjadi seorang pengangguran. Di Indonesia, periode rata-rata waktu tunggu sarjana S1 hingga mendapatkan pekerjaan pertama adalah 0 hingga 9 bulan. Jika setelah 9 bulan belum mendapatkan pekerjaan, dapat dikatakan bahwa ada sesuatu yang salah dari lulusan sarjana tersebut, entah itu secara faktor eksternal atau faktor internal. Metode yang digunakan untuk pemilihan murid terbaik yaitu menggunakan metode regresi jauh. Sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tugas akhir dari saudari Nini Fitina, program studi statistika terapan dan komputasi Universitas Negeri Semarang tahun 2016. Tempat data ini diambil secara online dari web resmi Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2020. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel respon, di mana keterangannya adalah untuk tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan dengan skala data rasio. Kemudian variabel X1 dengan keterangan jenis kelamin, skala data nominal dengan kategori 1 laki-laki, 2 dan perempuan. Kemudian variabel X2 dengan keterangan status bekerja sebelum kuliah, skala datanya nominal, kategori 0 tidak bekerja, 1 bekerja. Selanjutnya variabel X3 keterangan status kelulusan, skala datanya nominal, kategori 0 tidak tepat waktu, 1 tepat waktu. Kemudian variabel X4 keterangannya IPK, skala data interval, dikategorikan yaitu dengan angka 0 dengan IPK kurang dari 3, angka 1 dengan IPK lebih dari sama dengan 3. Kemudian variabel X5 dengan keterangan status berorganisasi dengan skala data nominal, dikategorikan dengan 0 tidak aktif organisasi, 1 aktif organisasi. Itu datanya sebagai berikut. Kemudian langkah analisis. Langkah analisis yang pertama yaitu mendeskripsikan karakteristik data untuk tunggu sarjana program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang lulusan tahun 2012. Kemudian yang kedua, melakukan estimasi parameter waktu tunggu sarjana program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang lulusan tahun 2012. Langkah analisis yang ketiga, yaitu melakukan analisis dengan menggunakan kurva Kaplan-Meier dengan uji Lagrange terhadap data waktu survival, waktu tunggu sarjana program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang lulusan tahun 2012. Langkah analisis yang selanjutnya, yang keempat, yaitu melakukan pengujian regresi proporsional hazard pada waktu tunggu sarjana program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang lulusan tahun 2012. Yang kelima, melakukan pengujian parameter, dan yang keenam, menarik kesimpulan dan saran. Karakteristik data. Dari data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari variabel waktu tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan diperoleh sebesar 4,9 bulan, dengan 50% data berada di atas dan di bawah 5. Keragaman data yang diperoleh sebesar 10,704. Rata-rata dari variabel IPK diperoleh sebesar 3,35 dengan 50% data berada di atas dan di bawah nilai 3,33 dan keragaman data yang diperoleh sebesar 0,056. Selanjutnya adalah analisis Kaplan-Meier dan uji Lagrange lama waktu tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan. Itu merupakan grafik dari analisis Kaplan-Meier.
Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kurva antara sarjana laki-laki dan sarjana perempuan memiliki perbedaan, sehingga sarjana dengan jenis kelamin laki-laki memiliki waktu lebih lama mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan waktu tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan berjenis kelamin perempuan. Karena pada grafik kurva sarjana jenis kelamin perempuan berada di bawah kurva sarjana jenis kelamin laki-laki, yang artinya kelompok sarjana perempuan memiliki peluang mendapatkan pekerjaan lebih besar dibandingkan laki-laki. Untuk lebih meyakinkan hasil analisis dari kurva Kaplan-Meier, maka perlu dilakukan suatu pengujian, yaitu pengujian Doppler, untuk mengetahui apakah ada perbedaan lama waktu tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan dengan setiap variabel. Hipotesis dari uji Doppler adalah sebagai berikut. H0 yang berarti tidak ada perbedaan lama waktu tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan dengan masing-masing variabel yang diduga berpengaruh. Dan H1 paling sedikit ada satu perbedaan lama waktu tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan dengan masing-masing variabel yang juga berpengaruh. Dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, daerah penolakan tolak 0 jika log rank di square hitung lebih besar daripada di square tabel. Statistik ujinya dari tabel tersebut menunjukkan bahwa di square hitung pada variabel jenis kelamin sebesar 0,162 lebih kecil daripada di square tabel sebesar 3,841. Dengan derajat bebas sebesar 1 dan diperkuat dengan p-value sebesar 0,688 lebih besar dari alfa sebesar 0,05, maka dapat diputuskan gagal telah 0, yang berarti tidak ada perbedaan lama waktu tunggu sarjana perempuan dengan sarjana laki-laki mendapatkan pekerjaan. Square hitung pada variabel pengalaman bekerja sebelum kuliah sebesar 0,632 lebih kecil daripada di square tabel sebesar 3,841 dengan derajat bebas sebesar 1 dan diperkuat dengan p-value sebesar 0,427 lebih besar dari alfa sebesar 0,05. Maka diputuskan gagal telah 0, yang berarti tidak ada perbedaan lama waktu tunggu sarjana yang tidak memiliki pengalaman bekerja sebelum kuliah dengan sarjana yang memiliki pengalaman bekerja sebelum kuliah. Kemudian di square hitung pada variabel status waktu kelulusan sebesar 3,05 lebih kecil daripada di square tabel sebesar 3,841 dengan derajat bebas sebesar 1 dan diperkuat dengan p-value sebesar 0,081 lebih besar dari alfa sebesar 0,05, maka dapat diputuskan gagal telah 0, yang berarti tidak ada perbedaan lama waktu tunggu sarjana yang tidak lulus tepat waktu dengan sarjana yang lulus tepat waktu. Selanjutnya, square hitung pada variabel IPK sebesar 9,313 lebih besar daripada di square tabel sebesar 3,841 dengan derajat bebas sebesar 1. Diputuskan telah 0, yang berarti paling sedikit ada satu perbedaan antara lama waktu tunggu sarjana yang memiliki IPK di bawah 3 dengan sarjana yang memiliki IPK lebih dari sama dengan 3. Misalnya di square hitung pada status aktif organisasi sebesar 1,422 lebih kecil daripada di square tabel sebesar 3,841 dengan derajat bebas sebesar 1 dan diperkuat dengan p-value sebesar 0,233 lebih besar dari alfa sebesar 0,05. Maka diputuskan gagal telah 0, yang berarti lama waktu tunggu sarjana yang aktif berorganisasi dengan sarjana yang tidak aktif berorganisasi melakukan pekerjaan adalah sama. Selanjutnya pemunculan regresi Koch. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa model awal yang dipilih pada regresi Koch adalah sebagai berikut. Dengan H0p eksponensial dalam kurun 0,180x2 ditambah 0,389x3 ditambah 1,679x4 ditambah 0,219x5 dikurangi 0,216x1. Dari model tersebut menunjukkan bahwa sarjana dengan jenis kelamin perempuan memiliki lama waktu tunggu mendapatkan pekerjaan lebih cepat sebesar 0,805 kali dibandingkan dengan lama waktu tunggu sarjana laki-laki. Untuk sarjana dengan pengalaman bekerja sebelum kuliah memiliki lama waktu tunggu mendapatkan pekerjaan lebih cepat sebesar 1,197 kali dibandingkan dengan sarjana tanpa memiliki pengalaman kerja sebelum kuliah.
Selanjutnya untuk sarjana yang memiliki lulusan tepat waktu memiliki lama waktu tunggu mendapatkan pekerjaan sebesar 1,475 kali lebih cepat dibandingkan dengan sarjana yang memiliki lulusan tidak tepat waktu. Selanjutnya untuk sarjana yang aktif organisasi memiliki lama waktu tunggu mendapatkan pekerjaan sebesar 1,245 kali lebih cepat dibandingkan dengan sarjana yang tidak aktif organisasi. Selanjutnya uji signifikansi parameter uji serentak. Hipotesis yang digunakan ialah hipotesis nol yang berarti beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan hingga beta C sama dengan 0, yang berarti hasil tidak signifikan terhadap model. Dan satunya itu adalah minimal ada 1 beta C tidak sama dengan 0, di mana C sama dengan 1, 2, hingga J, yang berarti hasil signifikan terhadap model. Setelah signifikannya ialah alfa sama dengan 0,05 dengan daerah kritis telah 0 jika X kuadrat LR lebih besar daripada X kuadrat tabel atau p-value kurang dari alfa. Statistik ujinya adalah sebagai berikut. Didapat X kuadrat hitung sebesar 8,417, X kuadrat tabel sebesar 11,07, TF5 dan p-value 0,135. Yang berarti C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel dan diperkuat dengan p-value sebesar 0,135 lebih besar dari taraf signifikan alfa sebesar 0,05, maka diputuskan gagal telaah 0, yang berarti bahwa tidak ada variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap lama waktu tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya adalah uji parsial. Hipotesis yang digunakan yaitu adalah hipotesis 0 dan beta J sama dengan 0, yang artinya koefisien tidak layak digunakan dalam model. Dan hipotesis yang 1 dan beta J tidak sama dengan 0, yang berarti koefisien layak digunakan dalam model. Taraf signifikan adalah alfa sama dengan 0,05. Daerah kritisnya adalah 0 jika W kuadrat lebih besar dari Z mutlak Z alfa per 2 atau p-value kurang dari sama dengan alfa. Statistik ujinya ialah sebagai berikut. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada variabel jenis kelamin, pengalaman bekerja sebelum kuliah, status waktu kelulusan, IPK, dan status aktif organisasi memiliki nilai uji Watt lebih kecil dari set tabel sebesar 1,96 dan diperkuat p-value lebih besar dibandingkan nilai alfa sebesar 0,05. Maka diputuskan gagal telaah 0 yang berarti variabel jenis kelamin, pengalaman bekerja sebelum kuliah, status waktu kelulusan, IPK, dan status aktif organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel lama tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya kesimpulan. Dari karakteristik data tersebut diperoleh kesimpulan rata-rata dari variabel waktu tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan diperoleh sebesar 4,9 bulan dengan 50% data berada di atas dan di bawah 5 dan keragaman data yang diperoleh sebesar 10,704. Rata-rata dari variabel IPK diperoleh sebesar 3,35 dengan 50% data berada di atas dan di bawah nilai 3,33 dan keragaman data yang diperoleh sebesar 0,056. Kesimpulan dari model regresi Cox terbentuk variabel yang berpengaruh terhadap lama waktu tunggu sarjana mendapatkan pekerjaan adalah sebagai berikut. Selanjutnya saran. Saran dari penelitian ini adalah yang pertama, perlu adanya penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar sehingga penelitian yang dihasilkan akan lebih baik. Yang kedua, menambah jumlah variabel X akan lebih banyak variasi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.